Apa itu mesin kalor? Menurut Aris Munandar 1983, mesin kalor adalah alat yang mengubah energi termal menjadi energi mekanik, yang mana energi termalnya didapat dari proses pembakaran. Pada mesin kalor terdapat beberapa siklus. Adapun siklus pada mesin kalor dapat dikategorikan menjadi siklus daya gas, siklus daya uap, dan siklus gabungan berdasarkan fase dan fluida kerjanya. Selain itu, siklus mesin kalor juga dapat dikategorikan berdasarkan siklus terbuka dan siklus tertutup. Siklus mesin kalor merupakan bagian dari ilmu termodinamika, di mana keadaan sebenarnya sangat sulit untuk menganalisis mesin kalor karena pengaruh gesekan dan waktu untuk mencapai kesetimbangan. Termodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dengan bentuk energi lainnya, seperti energi kinetik, potensial kimia, dan lain sebagainya. Pada termodinamika terdapat pertukaran energi dalam sistem termodinamika. Berikut adalah gambar perpindahan massa dan energi dalam sistem termodinamika. Pada mesin kalor berkaitan dengan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika dapat dinyatakan sebagai delta U sama dengan Q ditambah W. Untuk perubahan energi dalam yang sangat kecil akan berlaku dU per dQ tambah dW. Efisiensi adalah ketetapan cara, usaha, atau kerja dalam menjalankan sesuatu. Pada mesin kalor, efisiensi mesin dapat diartikan sebagai perbandingan dari keluaran yang diharapkan dari mesin dengan kalor masukan ke mesin kalor. Kalor yang efisiensinya paling tinggi atau mesin Carnot mengambil kalor dari luar lingkungan kerjanya. Sumber kalor yang diperoleh mesin Carnot adalah apapun selama temperaturnya tinggi dan dapat menggerakkan mesin Carnot. Selain mesin Carnot, mesin kalor yang memiliki emulsi terbersih. Prinsipnya adalah pembakaran luar dan memanfaatkan siklus tertutup. Sumber panasnya adalah matahari, kimia, ataupun nuklir. Efisiensi maksimum teoritis mesin kalor hanya bergantung pada suhu reservoir panas, TH, dan suhu reservoir dingin atau TC. Efisiensi maksimum diberikan oleh E sama dengan 1 dikurang TC per TH dikali 100, di mana TH adalah suhu pada air panas dan TC adalah suhu pada air dingin. Efisiensi sebenarnya dapat dirumuskan sebagai E sama dengan W per QH dikali 100, di mana W adalah kerja yang dilakukan oleh mesin kalor terhadap lingkungannya, dan QH adalah kalor yang diekstraksi dari reservoir panas. Pada awal siklus, udara ditahan pada suhu konstan, sementara berat ditempatkan di atas piston. Kerja dilakukan pada gas dan panas dibuang ke reservoir dingin. Energi dalam gas atau delta U sama dengan NC delta T tidak berubah karena suhu tidak berubah. Menurut hukum pertama termodinamika, delta U sama dengan Q dikurang W, di mana Q adalah kalor yang ditambahkan ke gas dan W adalah kerja yang dilakukan oleh gas. Pada bagian kedua dari siklus, panas ditambahkan ke gas, menyebabkan gas memuai, mendorong piston ke atas, melakukan kerja dengan mengangkat beban. Proses ini berlangsung pada tekanan konstan atau tekanan atmosfer, karena piston bergerak. Untuk proses isobarik, kalor yang ditambahkan ke gas adalah QP sama dengan MCP delta T, di mana M adalah jumlah mol dalam wadah, Cp adalah kapasitas kalor molar untuk tekanan konstan, dan T adalah perubahan suhu. Kerja yang dilakukan oleh gas ditemukan dengan hukum pertama termodinamika. W sama dengan Q dikurang delta U, di mana Q adalah panas yang ditambahkan ke gas dan U adalah perubahan energi internal gas. Diberikan oleh delta U sama dengan CV delta T, di mana CV adalah kapasitas panas molar untuk konstan volume.
Karena udara sebagian besar terdiri dari molekul diatomik, Cv sama dengan 5/2R dan Cp sama dengan R, pada bagian ketiga dari siklus, berat diangkat dari piston sementara gas ditahan pada suhu yang panas, ditambahkan ke gas dan gas memuai. Selama proses isotermal ini, usaha yang dilakukan diberikan oleh W sama dengan nRT ln Vf dibagi dengan Vt. Karena perubahan energi internal adalah nol untuk proses isotermal, hukum pertama termodinamika menunjukkan bahwa gas yang ditambahkan ke gas sama dengan kerja yang dilakukan oleh gas, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 0. Di bagian akhir siklus, panas dikeluarkan dari gas ke reservoir dingin, mengembalikan piston ke posisi semula. Proses ini atau isobarik ini dan persamaan yang sama berlaku seperti pada bagian kedua dari siklus. Yang kedua, material dan metode. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen secara langsung. Dalam eksperimen ini, pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali. Adapun yang diukur untuk dapat memperoleh data yaitu ketinggian awal piston setelah dicelupkan ke air es atau H0, suhu reservoir panas atau TC, suhu reservoir dingin atau TH, dan area grafik yang kemudian dicatat pada tabel data. Berikut merupakan flowchart dari eksperimen mengenai siklus mesin Calor sederhana. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan yaitu head engine, large rod stand, 50 cm long steel rod, rotary motion sensor, kuat temperatur sensor, dan plastik container. Bahan-bahannya air panas dan air dingin, 200 gram massa, dan mask and hanger 1 set. Berikut ini adalah data hasil pengukuran eksperimen siklus mesin Calor dari 10 kali percobaan. Dari uraian data pada tabel data sebelumnya, dapat dirumuskan persamaan untuk percobaan eksperimen mesin Calor, yaitu E sama dengan 1 dikurang TC per TH dikali 100% dengan rumus persamaan untuk volume keempat titik grafik yaitu sebagai berikut, di mana VA sama dengan VR kuadrat H can ditambah AH0 CL FD FC QC menuju D, QB menuju C, QH merupakan penjumlahan dari QCD ditambah QBC, kemudian W sama dengan mg dikali H, di mana untuk gravitasinya yaitu sama dengan 9,8 meter per sekund kuadrat dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 2 meter, masanya yaitu 0,035 kg, R-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter, serta RCYL-nya bernilai 0,0325 per 2 meter. Ini merupakan contoh pengolahan data pada percobaan data ketiga, di mana kita harus mencatat terlebih dahulu nilai dari H0-nya, TC, TH, dan area grafik dari percobaan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan hasil dari analisis data sebelumnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Mesin Calor adalah alat yang mengubah energi termal menjadi energi mekanik, yang mana energi termalnya didapat dari proses pembakaran. Mesin Calor memiliki siklus yang dapat dikategorikan menjadi siklus daya, gas, siklus daya uap, dan atau siklus gabungan berdasarkan fase dari fluida kerjanya. Pada percobaan ini bertujuan untuk menentukan prinsip kerja dari mesin Calor sederhana. Dalam menentukan prinsip kerjanya, yaitu dengan menggunakan persamaan di atas. Dari analisis data diperoleh nilai efisiensi tertinggi, yaitu maksimum tertinggi adalah pada data percobaan kedua, yaitu run pertama senilai 4,9%. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja mesin Calor yang mengambil panas dari reservoir tinggi ke reservoir yang bersuhu rendah. Semakin tinggi nilai suhunya, maka semakin besar pula
kalor yang diambil dan akan mempengaruhi efisiensinya, sehingga nilai efisiensi akan semakin besar. Adapun data efisiensi yang kami dapatkan dari 10 kali percobaan yaitu senilai 1,11%, 4,9%, min 0,95%, 4,20%, min 0,23%, min 0,959%, 2,9%, 3,49%, 0,1%, 1,4%. Pada run 1 sampai run terakhir menunjukkan bahwa suhu air panas ke air dingin akan semakin mengecil. Hal ini terbukti karena suhu sistem akan keluar ke lingkungan. Perhatikan grafik pengambilan salah satu data pada siklus mesin kalor yang kami dapatkan berikut ini. Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa siklus grafik berbentuk jajar genjang. Pada grafik juga dapat kita misalkan bahwa ada 4 buah titik di mana ada PA, PB, PC, PD, dan nilai masing-masing TA, TB, TC, dan TD untuk nilai tekanan dan suhunya. Pada grafik juga terbukti benar bahwa siklus mesin kalor memiliki 2 buah proses, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal. Hal ini terjadi karena pada bagian akhir siklus, panas yang dikeluarkan gas ke reservoir dingin akan dikembalikan piston atau jarum suntik ke posisi semula. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari eksperimen siklus mesin kalor ini adalah dalam menentukan prinsip kerja mesin kalor sederhana, yaitu panas dari reservoir bersuhu tinggi akan mengalir ke reservoir bersuhu rendah. Karena semakin tinggi suhu temperaturnya, maka kalor yang akan dilepaskan akan semakin besar, sehingga nilai efisiensinya juga akan semakin besar. Hal ini terbukti sesuai dengan hukum termodinamika yang pada siklusnya terjadi 2 buah proses, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal.